Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Rahman. Video ini untuk memenuhi tugas kritik terjemahan. Pada video kali ini saya akan menganalisis dan mengkritik terjemahan Al-Quran Mahmud Yunus surat Al-Kautsar ayat 1-3. Oke, teks sumber itu adalah surat Al-Kautsar ayat 1-3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kemudian di sini ada dua versi terjemahan. Pada terjemahan yang pertama itu merupakan versi terjemahan ejaan lama. Yang kedua merupakan versi terjemahan yang sudah diubah menjadi mengikuti ejaan modern. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami Allah memberi engkau ya Muhammad akan kebajikan yang banyak. Sebab itu sembahyanglah engkau dan berkorbanlah pada hari raya haji. Orang-orang yang benci kepada engkau itu akan punah atau habis seperti Abi Lahab, Abi Jahal dan sebagainya. Kemudian analisis dan kritik. Yang pertama, adanya interferensi struktural. Interferensi struktural sendiri adalah penerapan pola susunan kalimat bahasa sumber secara langsung ke dalam bahasa sasaran, tanpa menyesuaikan dengan aturan struktur kalimat bahasa sasaran. Contohnya, adanya interferensi struktural pada terjemahan surat Al-Kautsar ini adalah pada kalimat memberi engkau akan kebajikan yang banyak, atau memberi engkau akan kebajikan yang banyak. Struktur ini dipengaruhi oleh susunan bahasa Arab karena mendahulukan kata kerja atau predikat, berbeda dengan struktur kalimat bahasa Indonesia, yaitu mendahulukan subjek, predikat, setelah itu baru objek. Kemudian adanya interferensi gramatikal. Interferensi gramatikal adalah kesalahan atau penyimpangan dalam penggunaan aturan tata bahasa atau gramatika suatu bahasa karena dipengaruhi oleh tata bahasa lain. Perbedaan antara interferensi struktural dengan interferensi gramatikal, kalau interferensi struktural itu berhubungan dengan susunan atau urutan kalimat, sedangkan interferensi gramatikal itu berhubungan dengan bentuk kata, afiks atau imbuhan, dan aturan tata bahasa kecil lainnya. Contohnya seperti kalimat ja Muhammad atau ya Muhammad, ia merupakan serapan dari bahasa Arab yang sudah tidak digunakan lagi dalam struktur bahasa Indonesia. Dan ini termasuk ke dalam interferensi gramatikal. Sebaiknya jika ingin ditulis, itu ditulis wahai Muhammad, atau bahkan sebaiknya dihapus saja. Kemudian adanya kesalahan makna. Yang pertama, pada kalimat kebajikan yang banyak, kata kebajikan di sini merupakan ejaan lama dari kebajikan, tidak tepat sebagai terjemahan dari Al-Kautsar, karena Al-Kautsar ditafsirkan sebagai nikmat yang banyak. Begitu juga menurut Kamus Online Al-Ma'ani, kebaikan yang berlimpah atau sungai di surga. Kata kebajikan tidak digunakan karena terlalu umum dan menyempitkan makna. Nah, selanjutnya adanya kesalahan makna pada ayat kedua, yaitu pada kata wanhar yang diterjemahkan sebagai berkorban pada hari raya haji. Di sini kurban itu tidak eksklusif hanya saat haji. Terus kemudian pada kalimat Abi Lahab dan Abi Jahal, adanya penambahan itu pada ayat ketiga. Penyebutan ini tidak jelas dalam teks asli. Dari teks aslinya itu tidak ada menyebutkan bahwa ada Abi Lahab dan Abi Jahal, hanya tambahan interpretatif. Ini menambahkan nuansa tafsir, bukan terjemahan. Dalam penerjemahan akademik, tambahan seperti ini biasanya diberi tanda kurung atau catatan kaki, bukan dimasukkan ke dalam teks utama. Selanjutnya, pada kata Raja Haji, istilah ini kurang tepat. Pada kata wanhar bermakna berkorbanlah atau menyembelih hewan, menurut Kamus Online Al-Ma'ani. Tidak terbatas pada hari raya haji, makanya bisa dibilang terjadinya interferensi budaya dari tradisi Melayu lama yang mengaitkan kurban hanya dengan haji. Tambahan hari raya haji muncul karena di budaya Melayu dulu, kurban hanya identik dengan Idul Adha, padahal dalam teks asli kata wanhar tidak membatasi waktu, hanya perintah untuk menyembelih kurban.
Kemudian selanjutnya ada ejaan menurut PUEBI atau KBBI. Kemudian, menurut Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, terjemahan ini menggunakan ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901. Yang kemudian menurut PUEBI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2016 halaman 58 tentang bahasa serapan, ejaan ini diganti menjadi keejaan yang sekarang digunakan dalam bahasa Indonesia. Nah, apa sih ejaan Van Ophuijsen? Ejaan Van Ophuijsen adalah ejaan lama, jenis ejaan yang pernah digunakan pada zaman kolonialisme Belanda. Ejaan ini umumnya digunakan untuk menuliskan kata-kata bahasa Indonesia menurut model yang dipahami oleh orang-orang Belanda, yakni menggunakan alfabet Latin dan bunyi yang mirip dengan cara penuturan Belanda. Ejaan Van Ophuijsen diresmikan oleh pemerintahan Belanda pada 1901 dan digunakan selama 46 tahun. Nah, yang diubah itu seperti kata sesungguhnya menjadi sesungguhnya, kebajikan menjadi kebajikan, namun pemilihan diksi yang lebih tepat itu adalah nikmat. Jang menjadi yang, benci menjadi benci, ja Muhammad menjadi wahai Muhammad atau ya Muhammad, banjak menjadi banyak, sembahyanglah menjadi sembahyanglah. Tapi dalam terjemahan ini, diksi yang lebih tepat adalah sholat. Haji menjadi haji, jahil menjadi jahal, sebagainya menjadi sebagainya. Kemudian kata punah atau habis itu benar, namun lebih tepat jika diartikan terputus. Kemudian ada lagi kata sembahyang ini tidak digunakan karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menggunakan katanya sholat. Kemudian selanjutnya ada register. Terjemahan menggunakan bahasa Melayu klasik atau kolonial dengan ejaan lama. Register ini kurang sesuai jika untuk masyarakat modern. Untuk konteks keagamaan diperlukan register formal religius, bukan bahasa lama atau sehari-hari. Yang terakhir adanya terjemahan yang disarankan, yaitu terjemahan yang disarankan adalah sesungguhnya kami telah memberimu Nabi Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Yang terakhir ada kesimpulan pada terjemahan surat Al-Kautsar di Al-Quran Mahmud Yunus ini. Yang pertama, dari sisi kebahasaannya, terjemahan yang dikritik karena masih menggunakan bahasa Melayu klasik dengan ejaan lama, yaitu ejaan Van Ophuijsen, sehingga tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia modern atau tidak sesuai dengan KBBI dan PUEBI. Yang kedua, adanya beberapa interferensi yang ditemukan, yaitu ada dua bentuk, diantaranya interferensi struktural dan interferensi gramatikal. Kemudian yang ketiga, masih adanya beberapa kesalahan makna, misalnya kata kebajikan yang tidak mewakili penuh arti Al-Kautsar, dan kata wanhar yang tidak terbatas pada Idul Adha saja. Kemudian yang terakhir ada register bahasa yang dipakai kurang tepat karena memakai nuansa klasik atau kolonial. Untuk konteks keagamaan seharusnya digunakan register formal religius dengan bahasa Indonesia yang baku. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.